Jam buat ketemu Sehunnya udah habis. Padahal aku sampai sana jam 6 kurang. Sedih nggak? Hi everyone, I'm Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau ada dari kalian yang lagi kecewa banget? Atau lagi dalam keadaan emosi? Atau apapun itu, keep fighting ya teman-teman, don't give up. Nah untuk hari ini kita itu akan membahas tentang hal yang lagi ramai nih. Dari kemarin sampai sekarang itu tetap ramai dan juga bahkan menguasai trending di Twitter. Debak. Jadi untuk hal yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai apa yang terjadi sama White Lab. Kenapa banyak banget yang kecewa dan juga menuntut White Lab untuk melakukan yang namanya permintaan maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Wait a minute teman-teman. Sebelum kita membahas tentang hal itu bersama-sama, make sure kalian sudah subscribe channel ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, seperti inilah berita selengkapnya. Untuk pertama kita basa-basi dulu ya mengenai Sehun EXO dan juga White Lab. Kalian tuh pasti tahu ya bahwa untuk White Lab itu kan nge-guide Sehun nih jadi brand ambassador, ya enggak? Seandainya kalau kau udah salah-salah informasi nanti koreksi ya teman-teman. Dan di saat White Lab itu nge-guide Sehun jadi brand ambassador, jujur aku pun kayak amazed banget loh. Aku pun yang kayak kagum banget sama White Lab. Bukan apa-apa ya teman-teman. Sehun ini merupakan salah satu idol papan atas. Dia juga merupakan salah satu idol yang berkelas. Untuk dia juga sudah di-guide loh menjadi brand ambassador papan atas kelas dunia. Dan aku juga nggak usah nyebutin ya di sini ya. Nanti kesannya juga kayak promosi lagi, oke? Hal itu juga tak terluput dari bagaimana pesonanya, bagaimana impactnya, dan juga bagaimana kepopularitasan dari seorang Sehun. Sehun ini merupakan salah satu member EXO, teman-teman. Dan untuk EXO ini aku akuin, fansnya itu benar-benar loyal dan juga super royal. Kalian tahu nggak sih, EXO kan debut dari tahun 2012. Koreksi ya kalau aku salah. Nah meskipun mereka udah lama banget debut, dan bahkan sampai sekarang mereka juga kayak gak punya aktivitas yang banyak sih. Karena kan member-membernya juga pada wamil teman-teman. Dan meskipun mereka juga udah lama banget gak comeback full member, tapi nama mereka itu tetap gede teman-teman. Hal itu dikarenakan bagaimana dukungan dan juga kesetiaan dari para fans yang terus menunggu dan juga memberikan dukungan kepada setiap member EXO. Oke, cukup sekian untuk basa-basinya. Kita akan lanjut untuk ngebahas tentang apa yang terjadi dengan White Lab dan juga Sehun. Ceritanya kayak gini, untuk White Lab itu kan kayak ngadain sebuah event meet and greet gitu bareng Sehun. Dan untuk event meet and greet-nya itu diadakan di Mall Central Park Jakarta. Dan dapat kalian lihat yang hadir di tempat tersebut kan ramai banget ya. Sampai full teman-teman mallnya, wah gila. Dan kalau aku di Jakarta ya, kayaknya aku juga bakalan ikut deh teman-teman. Karena aku adalah fanboynya EXO. Ya meskipun di EXO bias aku kan Dio ya, tapi tetap pasti bakalan datang dong. Dan juga pengen ngelihat member EXO secara langsung. Ya pasti ya gak excited gitu ya teman-teman. Pasti excited banget. Namun aduh sayang banget sih. Ini juga buat banyak fans yang kecewa loh. Eventnya itu bahkan kayak nggak berlangsung lama banget teman-teman. Tapi dibatalkan sebelum acaranya dimulai. Wah sedih banget gak sih? Ya seperti yang aku baca di artikel sih disebutkan bahwa untuk eventnya dibatalkan itu dikarenakan izin acara dicabut oleh pihak kepolisian. Katanya di artikel ini ya. Dan untuk alasan dicabutnya izin adalah dikarenakan lokasi mall itu sudah kelebihan kapasitas. Tercatat di sini bahwa sekitar 20.000 orang memenuhi CV, baik di dalam maupun di luar mallnya. Wah gila gak sih? Impact dari seorang Sehun coy. Itu baru event meet and greet loh. Kebayang gak sih kalau EXO konser full member? Well itu kan dari artikel ya. Di sini aku akan bacakan saja secara langsung bagaimana pengalaman dari seorang EXO-L seperti itu yang sudah hadir ke acara tersebut. Dikarenakan aku juga tidak datang ke tempat tersebut, jadi aku tidak tahu bagaimana kondisinya secara jelas. Jadi aku akan membacakan saja seperti apa pengalaman dari seorang fans yang bernama Vinebin dengan username @Krishe. Mohon izin dulu ya buat Krishe, kita bacakan dulu seperti apa pengalamannya supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke, untuk Krishe di sini nulisin kayak gini. A treat, one memorable day with Sehun versi Ming. Ini beneran memorable sih buat aku. Kapan lagi ketemu Sehun via offline, deket lagi. Ngiri ya kita ya. Ini langsung ke intinya kali ya. Nah pas udah mulai acara kan dah dikasih tahu ya. Nanti kita maju satu-satu ambil bromide yang ditandatangani Sehun. Kita yang menang langsung heboh dong, minta saling videoin. Excited nggak? Excited lah gila. Terus tiba-tiba tahu entah rusuh apa gimana nih. Tiba-tiba staff WL itu bisikin nih kalau kita itu nggak jadi maju. Sedih nggak sih? WK mereka minta maaf banget karena situasinya udah nggak kondusif katanya. Buset, aku berasa dikasih petir, nangis nggak? Nangis lah. Nah gila aja dah ngebayangin nyium parfum Sehun kayak apa gitu. Tahu-tahu gagal. Terus tahu-taunya acara mulai kayak dikejar setan nih, buru-buru banget. Katanya dari pihak Isilop ya, cuma dikasih waktu 10 menit. Isilop apaan ya? Sehun nongol buset, sekarang pun bayangan muka Sehun tuh nggak ada di kepala Ege katanya.
berasa sekelebatan. Terus acara selesai nih, disuruh bubar. Sambil nunggu bubar dikasih chat time. Oke, lumayan ya buat hilangin haus ya. Lagi nangis dikasih chat time. Kok aku ketawa ya ceritanya? Kamu cerita yang sedih dong, supaya kita juga bacanya kayak gimana gitu. Ini kok ada lawaknya ya cerita dia ya. Lagi sedih dikasih chat time WKWK. Terus pada nggak bubar tuh. Akhirnya kita yang golden ticket dibubarin biar pada bubar. Terus kita diminta datanya nih. Terus jangan pulang dulu katanya. Oke. Karena kebelet pipis ya udah aku ke toilet dulu nih sama teman EXO-L yang lain. Pas balik ya, aku ke tempat yang tadi ngumpul bareng sama yang golden tiketnya lainnya. Tapi petugasnya bilang, jangan ngumpul di sini, ntar pada nggak mau bubar. Akhirnya kita inisiatif nih, nunggu di tempat tadi kita tukar wristband. Karena CP dah rame banget kan tuh. Terus belum ada nih yang ditelepon staff. Terus lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang ditelepon staff nih, nanyain ada di mana. Terus dibilang kita ada di tempat penukaran wristband. Habis itu ada staff WL dateng ngasih tahu tempat Hi Bye sama Sehun diakomodasin guys, dipesenin gokar, dibikin grup 1, grup isinya 5 orang, dipeseninnya juga ganti-gantian. Lagi sedih-sedihnya dikasih tahu Hi Bye sama Sehun. Apa nggak happy lagi? Happy sih ya, udah sedih nih nangis ya. Dikasih Hi Bye ya. Kayak senang sih, kayak mood ya, naik moodnya ya. Oke, dapat paham lah. Walaupun cuma bisa lihat Sehun tadi nggak sampai 10 menit, ya nanti bisa ketemu lagi. Pemikiran aku. Udah dipesenin gokar, datanya lama banget. Karena CP macet banget ya guys ya. Tadinya udah mau cancel nih, mau pesan sendiri aja sih. Tapi kasihan sama bapak ojolnya, udah nunggu setengah jaman lebih. Wah lama banget. Sampai kita pindah posisi buat nungguin. Karena itu rahasia, tapi sebenarnya nggak rahasia sih. Karena ada yang udah tahu WKWKWK, oke? Orangnya kocak nih. Cocok sih kalau dijadiin bestie ini. Kita kayaknya cocok bestian. Terus surprise nih dapat chat dari staffnya WL pas jam 5 kalau acara Hai sama Sehun selesai jam 6. Panik gak? Panik lah tuh. Kita berlima panik nih. Masih berusaha naik taksi, nyari taksi. Susah ya guys ya karena macet. Aku dapat bayangin sih gimana paniknya. Akhirnya kita mencar naik grab bike. Terus pas dapet aku nanya nih sama abangnya, ada jalan tikus gak? Soalnya acara saya selesai jam 6 nih, keburu gak ya pak? Terus bapaknya bilang keburu kok. Oke tenang. Pikiran gue ya, sampai sama jam 6 kurang dah aman lah gitu. Pas sampai tempat yang dikasih tahu, lari-lari WKWK terus ketemu mutualnya antri di mana, terus diarahin, disuruh antri bikin barisan, gue berdiri paling belakang, terus lihat ke depan lagi pada bisik-bisik tetangga. Gue samperin lah ke depannya yang gue kenal nanya ada apa nih gitu. Abis itu gue dapet surprise, katanya jam buat ketemu Sehunnya udah habis. Padahal aku sampai sana jam 6 kurang. Sedih nggak? Nangis dong. Terus staff PL-nya udah kayak berusaha ngomong ke pihak sana buat kasih taman waktu. Nyatanya tak bisa. Lagi sedih-sedih disuruh baris. Oh aku mikirnya mungkin Sehun mau bagiin postcard nih yang udah ditanda tangan Sehun secara live nih. Karena aku lihat ada staff PL dan megang postcard yang ditanda tanganin sama Sehun. Jadi pikiran aku kita disuruh baris. Mungkin Sehun mau ngasih langsung satu-satu. Wih seneng ya, kebayang gak? Seneng banget nih. Tapi antriannya disuruh ke depan hotel. Disuruh baris ke kiri kanan kayak mau nyambut orang dateng. Astagfirullahaladzim. Ini kok kocak ya ceritanya ya. Terus ternyata Sehun mau lewat naik mobil. Apa yang kamu pikirkan tentang situasi ini? Yang kalian pikirkan pasti Sehun lewat dengan mobil jendela yang terbuka. Terus Sehun dada-dada dong ya. Udah nih kita tungguin ya. Ada baris nggak lewat-lewat. Sampai duduk ngemper lemes nih. Cuma bisa bengong. Terus tiba-tiba ada yang bilang Sehun mau keluar pakai mobil B Streetway yang dipakai kemarin di bandara. Oke, siap gerak. Kita langsung berada di posisi kita masing-masing ya guys ya. Terus ada nih mobil lewat ya. Oh, apakah itu Sehun? Bukan ternyata. Terus tiba-tiba ada mobil BW yang lewat cepet banget, kaca gelap. Terus Tintin 2 apa 3 kali gitu. Kita dada-dada ya. Padahal kagak kelihatan di dalam ada siapa-siapa. Terus kita yang kayak Terus ada yang bilang itu mobil Sehunnya tadi. WKWKWK lawak. Abis itu dah dong aku nangis lagi. Maaf ya guys kebanyakan nangis. Soalnya emang aku tuh cengeng banget. Terus habis itu kita diarahin ke satu tempat yang katanya staff WL mau ngomong. Ya terus kita duduk deh. Pihak WL di sini minta maaf. Ngasih tahu kalau sebenarnya mereka udah berusaha memohon untuk dari pihak sana memberikan waktunya lebih untuk kita yang masih di jalan. Tapi katanya tak bisa. Terus nanti kita dikasih kompensasi refund 70%. Nanti dikabarin via WhatsApp. Lalu habis itu kita dikasih postcardnya ditandatangani Sehun. Postcardnya kurang WKWK. Kenapa? Karena yang seharusnya nggak dapet malah dapet. Wow. WKWKWK ketemu Sehun pula. Apa aku tidak emosi dan nangis kawan? I feel you sih.
Karena bayangin ya, untuk dapetin golden ticket atau untuk menang kan itu tidak mudah ya. Bahkan banyak banget loh yang ngeluarin budget yang gede loh untuk menang loh. Beli banyak gitu ya kan untuk dapat menang. Terus ngelihat ada orang yang dapet, padahal tidak seharusnya dapet. Bukan kayak gimana-gimana sih, tapi tetap kecewa sih. Apalah artinya aku menang golden ticket, rasanya aku aja. Malah aku iri sama yang menang golden ticket yang bisa ketemu Sehun. Padahal aku juga menang, iri sama yang seharusnya nggak ketemu Sehun tapi ketemu Sehun. Ya udahlah ya, nih foto postcardnya udah lecek kayak hatiku katanya. Well, aku dapat merasakan bagaimana kekecewaan dari Krisya, jujur kecewa banget sih. Karena untuk ke airportnya dia juga untuk dapat menang kan juga sangat besar banget loh teman-teman. Bahkan untuk ke tempat sana pun airportnya udah besar. Naik ini, naik itu, udah capek-capek juga, udah berusaha sekuat mungkin. Tapi tidak bisa ketemu juga, sedih banget sih. Ya untuk Krisya, semuanya juga sudah jadi bubur sekarang. Aku harap satu saat nanti kamu juga dapat bertemu dengan Sehun. Tetap semangat ya. Dan buat yang tidak ketemu Sehun kemarin, yang sudah mendapat golden ticket dan juga sudah mengeluarkan usaha terbesarnya dan juga tidak ketemu, aku harap satu saat nanti kalian juga dapat bertemu dengan Sehun. Dan aku juga doakan semoga kalian dapat bertemu dengan EXO full member. EXO Kaja. Kapan ya EXO comeback ya? Masih lama sih. EXO bukannya comeback tahun depan ya? Ya nggak sih? Well, seperti itulah bagaimana curahan hati dari seorang fans yang juga kecewa banget. Sudah menang golden ticket tapi tidak bertemu dengan Sehun. Lantas, apakah banyak fans yang kecewa dikarenakan hanya itu saja? Seperti yang aku lihat bukan hanya itu saja sih yang buat fans menjadi kecewa. Mungkin alasan lain adalah dikarenakan waktunya juga yang benar-benar singkat banget. Yang kedua adalah dikarenakan ada beberapa hal yang terjadi, mulai dari staffnya yang kayak mengkomentari tentang para fans yang disebut dengan fanatik. Aku di sini punya sih teman-teman bagaimana screenshotannya, coba aku bacain ya. Luar biasa si fanatik, dah balik loh si semuanya masih maksa minta keluarin. Aku sih paham, mereka juga kesel atau bagaimana, yang namanya juga seseorang yang teman-teman apalagi kalau udah capek gitu ya kan, udah capek dan melihat semuanya juga crowded kayak gitu ya emosi. Tapi di sini adalah tentang penggunaan kata yang fanatik kayaknya ya. Penggunaan kata fanatik di sini yang menurut aku juga tidak tepat gitu. Dan teman-teman selain itu ada juga yang bilang nih, untuk yang model Sehun ini banyak di-pick katanya teman-teman gitu. Fans marahnya bukan dikarenakan mereka itu bilang Sehun ini nggak pantas disamain dengan orang-orang pick, bukan seperti itu sih. Tapi fansnya itu lebih marah karena mereka itu dianggap tidak menghargai Sehun sebagai brand ambasadornya. Jadi dikarenakan brand ini menggait Sehun sebagai brand ambassador, tentu staffnya itu juga harus tahu dong apa kelebihan dari Sehun, apa yang membuat orang tertarik sama Sehun, apa yang lebih dari seorang Sehun sampai membuat dia itu banyak disukai ketimbang orang-orang yang berada di pick kayak gitu sih. Itu sih yang dapat aku lihat teman-teman, salah satu alasannya ya. Bukan dikarenakan oh Sehun itu nggak layak loh disamakan dengan orang-orang di pick, tidak. Tapi fans itu tahu ada kelebihan lain yang dimiliki oleh Sehun yang membuat mereka juga suka sama Sehun. Bukan hanya dikarenakan visualnya, tapi juga ada beberapa hal lain yang membuat banyak fans juga suka dengan Sehun. Entah itu dikarenakan kepribadiannya, talentnya terutama dalam menari, karismanya. Karena teman-teman, orang yang cakep itu emang banyak. Tapi orang yang berkarisma, orang yang mempesona, itu jarang-jarang loh. Dan selain itu ada juga hal yang membuat fans menjadi marah, yaitu tentang bagaimana hadiah-hadiah yang diberikan oleh fans itu digunakan nih sebagai properti untuk foto. Misalnya nih buket bunga. Yang dapat aku lihat adalah fans itu kecewa banget dikarenakan hadiah itu kan buat Sehun ya. Mereka juga sudah mempersiapkan hadiah itu dengan sebaik mungkin nih. Mereka tuh pengen gitu, Sehun ini melihat dulu hadiahnya gitu. Sama seperti apa yang diajarin oleh orang tua aku ya teman-teman. Orang tua aku juga ngajarin kayak gitu. Misalnya ya makanan deh paling simple. Nah makanan ini kan ada tetangga yang bilang ini kasih sama adik kamu ya. Nah kalau udah dikasih ke adik ya udah itu harusnya buat adik, ngerti nggak? Nah setelah adik aku udah makan gitu makanannya, barulah aku boleh minta sama dia. Kalau kita makan pemberian orang, yang mana pemberian ini bukan untuk kita. Kalau yang diajarkan oleh orang tua aku ya teman-teman, itu katanya pamali sama dengan hadiah ini. Kan untuk Sehun itu kan belum menerima hadiahnya gitu loh. Karena Sehun juga belum menerima hadiahnya, maka seharusnya tidak dipergunakan oleh orang lain kayak gitu teman-teman. Dan teman-teman mengenai penggunaan buket bunga yang digunakan untuk foto-foto, di sini ada Kak Charlie yang sudah memberikan klarifikasi ataupun perminta maaf. Coba langsung saja kita lihat seperti apa perminta maaf dari Kak Charlie. Halo, saya Charlie Juno. Lewat video ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya untuk EXO-L, terlebih untuk akun Posel Global terkait foto saya dan teman-teman saya yang sedang beredar yang sedang memegang buket bunga untuk Kak Sehun. Lewat kejadian ini kami akan belajar dari kesalahan dan semoga kita semua akan menjadi lebih baik lagi. Jadi dari permintaan maafnya Kak Charlie, ia meminta maaf dikarenakan hal tersebut. Dan setelah itu di sini ada juga pernyataan dari White Lab yang sudah mengeluarkan statement atau memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf. Coba langsung saja kita baca.
Seperti apa permintaan maaf dari White Lab? Halo semua, terima kasih atas antusiasme menyambut kedatangan saintis ganteng Oh Se-hoon hari ini. White Lab selaku penyelenggara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi keramaian di venue dikarenakan antusiasme dari pengunjung yang sangat besar dan juga terus memenuhi area dalam maupun di luar mall. Maka demi alasan keselamatan dan juga keamanan, pihak berwajib meminta kami untuk mempersingkat jalannya event dikarenakan kondisi sudah tidak kondusif. Melalui pernyataan ini, kami ingin meminta maaf kepada seluruh fans yang telah hadir serta mengapresiasi fans yang tertib, mengikuti arahan selama acara berlangsung, dan mohon maaf jika acara ini belum maksimal dan akan menjadi pelajaran untuk kami. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya. Dan teman-teman, di sini ada juga video permintaan maaf dari pihak White Lab. Langsung aja kita lihat seperti apa video permintaan maaf mereka. Perkenalkan, saya Jessica Lin. Jessica Lin. Melalui kesempatan ini, saya mewakili seluruh tim White Lab ingin memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh seluruh fans Oh Se-hoon pada event One Memorable Day with Scientist Ganteng 6 November 2022 lalu. Oke. Kami juga memohon maaf kepada seluruh pemenang Golden Ticket. Meskipun kami sudah sangat berupaya untuk mengatur pertemuan antara para pemenang dengan Oh Se-hoon setelah event berlangsung, kami menyayangkan hanya sebagian pemenang yang akhirnya berhasil bertemu Oh Se-hoon secara langsung, sehingga masih menimbulkan banyak kekecewaan. Terkait komentar-komentar di media sosial yang tidak berkenan telah kami telusuri berasal dari tim outsource kami. Kami juga turut memohon maaf dan tidak membenarkan apa yang dilakukan. Sejak kami menerima laporan dari teman-teman fans di sosial media, kami langsung mengambil langkah untuk menindak tegas oknum-oknum tersebut. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Oh Se-hoon dan SM atas bantuan dan supportnya kepada White Lab. Sekali lagi, kami memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang dialami oleh berbagai pihak, terutama para fans. Kejadian ini menjadi pembelajaran keras bagi kami dan memacu kami untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih. Well, teman-teman, seperti itulah pernyataan dari pihak White Lab. Jadi dari pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk komentar-komentar seperti yang kayak mungkin mengatakan tentang fanatik dan bahkan ada yang mengatakan yang seperti ini banyak di pick itu ditindaklanjuti. Oke, I see seperti itu. Ya, dikarenakan pihak White Lab-nya juga sudah memberikan permintaan maaf, aku juga serahkan kepada kalian semuanya. Mau memaafkan silakan, mau tidak juga itu adalah keputusan kalian. Tapi balik lagi ya teman-teman, nasi juga sudah jadi bubur dan kita juga berharap semoga dengan adanya hal ini pihak White Lab kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi. Dan ini juga menjadi pembelajaran buat semuanya, bukan hanya pihak White Lab doang, tapi untuk pihak penyelenggara event lainnya dan mungkin pihak brand-brand lainnya itu juga dapat lebih baik lagi ke depannya. Ya teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky Mami dan aku juga memohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.